Saya mau cerita pengalaman berada di Afghanistan saat Taliban kehilangan kekuasaannya 20 tahun lalu. Dari cerita itu kita bisa sedikit tahu kenapa sekarang mereka bisa berkuasa lagi. Jadi, gak lama setelah tragedi 9/11, AS menyerang Afghanistan karena Taliban yang berkuasa menyembunyikan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang dianggap mendalangi aksi teror itu. AS datang dibantu aliansi utara yang bersuku Tajik di utara dan pasukan Ahmad Shah Mas'ud atau Pashtun di timur dan selatan. Hanya butuh beberapa minggu untuk merebut Kabul. Saya dikirim ketika Taliban sudah terdesak ke selatan, tapi masih berkuasa. Saya turun di Pakistan dengan harapan bisa masuk lewat Kandahar. Tapi di Kandahar, pasukan Taliban melarang. Alasannya, mereka nggak bisa jamin keamanan saya. Di hotel, saya ketemu seorang fixer yang baru mengantar wartawan Rusia masuk Afgan dari Pakistan. Caranya dimasukkan ke karung beras. Di perbatasan, karungnya ditusuk-tusuk pedang, dan pedang itu lewat di depan hidungnya. Saya mau pakai jasanya, tapi gak mau dikarungin. Dia putar otak, telepon sana-sini, lalu memutuskan memasukkan saya lewat dataran tinggi di timur. Setelah naik turun gunung dan dikejar tentara, kami bisa masuk Afgan. Perlu beberapa hari untuk sampai kota terbesar di sebelah timur, Jalalabad. Sepanjang jalan, semua kota seperti kota mati, mencekam. Selama beberapa hari, nggak lihat perempuan sama sekali. Pengaruh Taliban masih kuat. Perempuan disembunyikan dalam rumah dan tidak boleh sekolah atau beraktivitas di luar. Jadi, gak heran ada kejadian pilu seperti yang dialami Malala Yousafzai. Sebenarnya, sekolah cuma ada di kota besar. Di kota-kota kecil, sekolah sudah jadi markas militer. Saya pernah sekali nginep di markas bekas sekolah. Tidur di lantai dengan granat dan peluru di sebelah kolong ranjang. Ada kebodohan yang pernah membuat aku koit. Di markas itu, aku dikerubungi belasan milisi yang semua mengacungkan senjata terkokang. Udah kayak di film-film. Dengkul lemes. Salah gue apa? Kamu pakai telepon satelit. Bahaya, bisa dilacak, kata komandan yang selamatin. Beliau duduk di tengah. Terlihat di foto. Jadi, di sana itu setiap daerah segede kecamatan dikuasai warlord. Setiap mau melintas harus izin dulu, kadang malah bayar. Mereka ini punya pasukan sendiri. Para warlord ini berkuasa banget. Ada kejadian lagi saya hampir mampus dan ini ada hubungannya sama warlord. Dalam perjalanan Jalalabad ke Kabul, seorang milisi bawa senapan mesin pengen ikut mobil kami. Fixer sudah melarang, tapi dia ngotot. Oke, akhirnya disetujui. Tapi Fixer bilang, kamu jangan ngomong apapun. Apapun. Salah gue, pas doi masuk mobil, gue kasih salam. Assalamualaikum. Dia tahu logatnya bukan logat Afghanistan. Dia marah, nuduh gue intel AS dan mau bunuh gue. Fixer ngeyakinin bahwa gue bukan intel AS. Gue diminta baca Quran. Gak mempan. Menurutnya bisa aja intel Amerika Serikat baca Quran. Iya juga sih. Dia naruh moncok senjatanya di dada gue, ngokang, dan siap bunuh gue. Gue pasrah. Ya udahlah ya. Kalau memang mati, ya mati aja. Gue cuma mau sholat 2 rakaat di batu gede di pinggir jalan. Pas itu tiba-tiba dia nggak jadi bunuh. Lega, tapi nggak tahu kenapa. Pas dia udah turun, Fixer cerita sebabnya. Saya bilang, kau boleh bunuh dia. Tapi bunuh saya dulu, kata Fixer ke milisi. Emang kau siapa? Tanyanya. Saya teman baik Warlord X. Milisi itu ngeper dan batal bunuh gue. Lah, kalau dia nggak takut sama Warlord gimana? Tanya gue. Ya kita mati berdua, hahaha, kata Fixer itu. Para Warlord nggak loyal pada kekuasaan manapun. Jadi pragmatis banget. Yap, tergantung siapa yang bayar. Jadi kalau di Indonesia orang punya duit nyalek.
Di sana, orang punya pengaruh akan bikin milisi. Ini yang membuat kekuasaan di Afgan fragile. Siapa yang kuat lobby dan duitnya ke para warlord akan dapat dukungan. Di Afghanistan, konflik adalah bisnis. Mau bisnis apalagi di tengah orang-orang yang tak terpelajar, terisolir, dan semua pegang senjata. Di setiap rumah ada AK-47. Anak-anak lebih dulu belajar nembak dari baca tulis. Ada bisnis lain, yakni opium. Dalam keadaan tanpa kekuasaan, para warlord punya atau lindungi ladang opium. Dari pinggir jalan utama kita bisa lihat ladang ini. Taliban tentu nggak bisa gerak sendiri. Pasti ada yang danain untuk menggait para warlord. Meski mereka Taliban alias santri, tapi politik mereka bukan soal agama. Ini benar-benar pragmatis banget. Dan para warlord juga nggak mau gabung, cuma diiming-iming surga. Kelompok-kelompok ini bersatu kalau ada musuh bersama. Kayak Uni Soviet, tapi itu juga karena S yang bayarin. Setelah itu Uni Soviet kabur dan kolaps, para mujahidin berantem sendiri. Kudeta mulu kerjaannya. Taliban pada pertengahan 1990-an muncul karena geram sama berantemnya para warlord ini. Tapi akhirnya dia masuk putaran yang sama. Apa yang terjadi beberapa hari lalu ya sebenarnya kelanjutan aja dari konflik selama puluhan tahun. Siapa yang memimpin Taliban saat ini? Ya, namanya Mullah Baradar. Dia ditangkap pada 2010 di Pakistan. Tapi pemerintah Donald Trump pada 2018 minta Pakistan bebasin doi. Sekarang Mullah Baradar pemimpin Taliban dan presiden de facto Afghanistan. Dulu, saat Taliban berkuasa, semua tempat hiburan diberangus. Bahkan, orang main layangan dilarang. Alasannya, haram katanya. Nah, pas saya sampai, masyarakat Afgan lagi merayakan kebebasan mereka. Bioskop dibuka lagi, meski filmnya film jadul. Kayak gini, bioskop di ibu kota Kabul. Jadi bisa kebayang kalau rakyat Afghanistan saat ini gak mau hidup di bawah tekanan Taliban. Bioskop dan hiburan tertentu hal remeh. Yang lebih penting adalah keamanan. Kenapa? Gini, setiap terjadi perebutan kekuasaan kayak gini, negara akan goncang terus selama beberapa tahun untuk cari titik keseimbangan. Artinya, pertempuran akan jadi makanan sehari-hari. Tentara dan pemberontak akan pakai semua fasilitas untuk perang. Bahkan hotel yang saya tinggali di Ahmadabad ini jadi markas tentara. Gimana bisa tidur pulas? Istana-istana kerajaan zaman dulu dipakai oleh warlord dan komandan Taliban untuk markas tentara mereka. Pokoknya apapun dipakai untuk perang. Tak heran banyak yang pengen ngungsi dari sana. Ada yang nanya, apa sih yang buat masyarakat Afghanistan begitu mudah dikoyak? Ada banyak faktor. Tentu eksternal dan internal. Tapi ada yang sangat penting, yaitu pendidikan. Hal yang paling hancur semasa konflik puluhan tahun adalah pendidikan. Orang dewasa yang bisa baca cuma 12%. Wajar, sepanjang hidup mereka cuma lihat perang. Tingkat melek huruf di kalangan anak muda udah sampai 58% karena mereka hidup di masa damai. Relatif setelah Taliban digusur 20 tahun lalu. Jadi pendidikan akan nyungsep lagi dan makin banyak orang yang bisa diadu domba. Ada banyak hal positif dari masyarakat Afghanistan yang tak lekang oleh waktu. Di antaranya soal hospitality. Kalau udah jadi tamu mereka, kita nggak cuma dijamu, tapi dijagain nyawa kita. Beberapa kali mereka pasang badan saat saya dalam bahaya. Masyarakat Afgan juga terkenal ulet. Selalu cepat recover setelah dihancurkan oleh para kelompok yang bersatu.